Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK di halaman 112 sampai dengan 117. Nah, adik-adik untuk melihat video Kak Rina bisa yang lain ya, bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ini. Kalau mau yang lebih lengkap kelasnya dan temanya bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftarnya di sini. Misalnya adik-adik kelas 4 ya, berarti kita pilih yang ini, klik linknya atau biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 4. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, berarti klik putar semua. Nanti akan ada daftar playlistnya di sebelah kanan. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Kita mulai ya adik-adik. Kamu telah berlatih tentang langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan dalam pencak silat. Nah, sekarang adik-adik coba gerakan mana yang bisa kamu lakukan dengan baik. Ini nanti disesuaikan ya dengan adik-adik nih udah bisa atau belum. Kemudian gerakan mana yang belum dapat kamu lakukan? Nah, ini juga disesuaikan dengan gerakan adik-adik. Misalnya yang belum bisa dilakukan yang bagian mana, kuda-kuda atau yang lainnya. Kemudian, tuliskan rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilanmu dalam gerakan dasar pencak silat. Ini Karina contohkan jawabannya. Misalnya yang pertama adik-adik lebih banyak berlatih. Kemudian mengulang-ulang lagi gerakan yang sudah dipelajari, lalu mengikuti arahan guru atau kakak pelatih, ya. Kemudian berikutnya ada Edo. Kata Edo, pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Nah, ini ada ceritanya ya. Jadi, pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, dapat juga menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Kita jawab pertanyaannya ya, apa produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut? Yaitu cenderamata dari barang bekas. Cenderamata itu seperti benda-benda yang bisa diberikan kepada sebagai oleh-oleh ya, atau sesuatu yang dibuat untuk dipakai, itu juga bisa. Yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah dan untuk menghemat sumber daya alam juga. Lalu sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Yaitu sikap peduli lingkungan dan juga peduli pelestarian sumber daya alam. Nah, berikutnya ada teks ya adik-adik dibaca dalam hati sesuai dengan perintah ini. Nanti bisa di buku atau bisa pause dulu video Kak Rina ya. Ini tentang pengolahan sampah ya. Nah, ini paragraf berikutnya. Oke, sekarang kita akan menjawab peta pikiran berdasarkan teks tadi. Ya, ini peta pikiran tentang mengolah sampah. Nah, yang ini berdasarkan teks bacaan, kita bisa dapatkan bahwa yang pertama adalah reduce ya, mengolah sampah itu dengan reduce atau mengurangi. Lalu ada juga berikutnya adalah reuse ya atau memakai kembali. Kemudian ini reuse, lalu ada recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang. Kemudian ada juga replace atau mengganti. Ya. Nah, berikutnya tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang pertama, membuat kertas daur ulang, membuat kerajinan dari koran bekas, dari kaleng bekas, atau membuat membuat makan ternak, pembuatan kompos, kemudian pembuatan gas metan, membuat bank sampah, dan juga pembuatan kerajinan topeng dari kertas bekas, ya. Kemudian ambillah tulisanmu tentang komentarmu terhadap cerita tupai dan ikan gabus di subtema sebelumnya ya.
Tukarkan tulisanmu dengan teman sebelah. Nah, ini kegiatannya. Jadi langsung ditukar saja. Beri komentar kepada tulisan teman adik-adik ya. Ini disesuaikan karena adik-adik harus melihat dulu tulisan temannya adik-adik. Misalnya sudah baik, sudah bagus, atau tidak sesuai, belum sesuai ya. Kemudian bacalah tulisanmu yang telah diberikan komentar temanmu. Perbaiki komentarmu bila dibutuhkan. Untuk yang renungkan bagian ini apa yang sudah kamu lakukan dengan sampah di rumahmu. Nah, ini disesuaikan jawabannya juga. Mungkin kalau sampah itu biasanya ada yang hanya membuangnya begitu saja ya. Nanti akan ada bapak yang mengambil sampah setiap hari. Atau ada juga yang sudah memilah-milih sampah berdasarkan apakah dia bisa didaur ulang atau tidak, ya. Nah, ada juga yang sampah-sampah yang bisa digunakan sebagai pupuk kompos itu membuat sendiri di rumah. Ya, bermacam-macam, jadi adik-adik sesuaikan saja. Nah, kemudian yang ini juga ya diskusikan dengan ayah ibu di rumah ya tentang sampah yang ada di rumah adik-adik. Jadi pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!